Saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan sistem dan pengembangan sistem informasi kesehatan. Sebelum lanjut dalam penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pinky Anggraini Kiaking, yang kedua ada Kanesia Repi, yang ketiga ada Intan Imansari, yang keempat ada Astria Pangimanan, yang kelima ada Fiorianida Rome, saya sendiri, yang keenam ada Stefania Kapara, yang ketujuh ada Samuel Lalo. Baiklah, kita mulai pada penjelasan pertama, nanti yang akan dijelaskan oleh Samuel Lalo. Next slide. Baik, materi yang pertama adalah tahapan dan langkah manajemen sistem. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah usaha persiapan. Mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah atau menyediakan orientasi sistem. Langkah yang pertama adalah memandang perusahaan sebagai satu sistem sama dengan menggunakan model sistem umum perusahaan. Mengenali sistem lingkungan sama dengan menempatkan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya. Mengidentifikasi subsistem perusahaan sama dengan subsistem sebagai bentuk area-area fungsional, tingkat-tingkat manajemen sebagai subsistem, area sumber sebagai dasar membagi perusahaan menjadi subsistem. Yang kedua, usaha definisi, yaitu kegiatan identifikasi masalah, suatu masalah ada atau akan ada, memahami masalah, mempelajari untuk mencari solusi, dan pemicu masalah, sinyal umpan balik yang menunjukkan hal-hal lebih baik atau yang buruk. Langkah-langkahnya adalah bergerak dari sistem ke sistem. Tiap tingkatan manajemen adalah suatu subsistem, dan yang harus dilakukan oleh seorang manajer, mempelajari posisi sistem dihubungkan dengan lingkungan, menganalisis sistem menurut sistem. Langkah yang kedua, menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Pada saat mempelajari tiap tingkat sistem, elemen sistem dianalisis secara berurutan. Yang pertama, mengevaluasi standar. Standar tersebut harus sah, realistik, dimengerti, dan terukur. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Mengevaluasi manajemen, mengevaluasi proses informasi, mengevaluasi input dan sumber daya input, mengevaluasi proses transformasi, dan mengevaluasi sumber daya output. Yang ketiga, usaha solusi. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi solusi alternatif. Manajer harus mengidentifikasi bermacam-macam cara untuk memecahkan permasalahan yang sama. Misalnya contoh, komputer tidak dapat menangani aktivitas kegiatan perusahaan. Alternatifnya adalah menambah komputer atau mengganti komputer, dan juga mengganti dengan jaringan komputer. Yang kedua, mengevaluasi solusi alternatif atau mempertimbangkan kerugian dan keuntungan dari setiap alternatif. Memilih solusi terbaik atau mengambil satu alternatif. Menerapkan solusi terbaik, membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Manajer harus memastikan solusi mencapai kinerja yang direncanakan. Next slide. Yang selanjutnya, pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Nah, oleh karena itu, masalah penting untuk dipecahkan. Next slide. Nah, di sini ada jenis-jenis masalah, dan di sini ada 3 jenis masalah, yaitu yang pertama masalah terstruktur, yang kedua masalah terstruktur, yang ketiga masalah semi terstruktur. Yang pertama masalah terstruktur. Masalah ini apabila terdiri dari elemen dan hubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecahan masalah. Yang kedua masalah terstruktur, yaitu berisi dipahami oleh pemecah masalah. Yang ketiga masalah semi terstruktur, yaitu masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau hubungan masalah. Next slide. Nah, dapat kita lihat di sini, yaitu gambaran elemen-elemen pemecahan masalah. Standar menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa yang harus dicapai oleh sistem. Informasi menggambarkan keadaan saat ini. Perbedaan antara masalah dan gejala, di mana gejala adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Untuk memberikan ilustrasi ini, kita ambil contoh. Jika dihadapkan ada suatu gejala yang rendah, jadi ada suatu persoalan Selanjutnya, pengembangan sistem informasi kesehatan. Next slide. Pengembangan sistem informasi bagi atas 3. Yang pertama, adanya permasalahan pada sistem lama. Yang kedua, untuk memperoleh peluang. Yang ketiga, adanya instruksi. Yang pertama, adanya permasalahan pada sistem lama berupa adanya gangguan dalam sistem lama menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi dengan yang diharapkan dan bertumbuhnya organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem baru. Yang kedua, untuk memperoleh peluang. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan kemungkinan peningkatan penyediaan informasi yang dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, adanya instruksi. Penyusunan sistem baru dapat terjadi karena adanya instruksi atasan, misalnya peraturan pemerintah. Jika sistem baru sudah terbentuk, maka diharapkan akan terjadi peningkatan sistem tersebut yang meliputi kinerja yang dapat diukur dari beban kerja dan waktu respon. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat tertentu. Waktu respon adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara 2 transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua, informasi, terjadinya peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomis, terjadi peningkatan manfaat atau keuntungan atau penghematan biaya. Yang keempat, pengendalian, terjadi peningkatan pada pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi. Yang kelima, efisiensi, terjadi peningkatan efisiensi operasi yang dapat diukur dengan cara pengeluaran dibagi masukan. Yang keenam, pelayanan, terjadi peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistem. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahap, mulai dari sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasi dan dipelihara. Bila operasi sistem yang dikembangkan masih terjadi permasalahan krisis
tidak teratasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan lagi suatu sistem untuk mengatasinya, dan proses ini kembali ke tahap pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini disebut dengan siklus pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah dalam proses pengembangannya. Tahapan utama siklus pengembangan sistem terdiri dari yang pertama perencanaan sistem yang terdiri dari estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja dan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta untuk mendukung operasionalisasi setelah diterapkan. Pada tahap ini dilakukan penilaian layaknya sistem baik secara teknis, ekonomi, dan organisasi. Yang kedua, langkah-langkah pada analisis sistem hampir sama dengan yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem pada tahap perencanaan. Perbedaannya terletak dalam ruang lingkup tugasnya. Pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya lebih terinci, yaitu penelitian terinci, sedangkan pada tahap perencanaan sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah pada sistem lama, memahami kerja sistem lama, menganalisis sistem lama, membuat laporan hasil analisis. Yang ketiga, desain sistem. Tahap ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer yang terlibat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah merancang pemodelan sistem, yaitu model fisik dan logik dengan menggunakan sistem bagan air, merancang model masukan data atau komponen masukan pada sistem, merancang tampilan keluaran dan laporan sistem, merancang basis data sistem, merancang menu tampilan sistem, merancang teknologi sistem, merancang pengendalian sistem. Yang keempat, pelaksanaan sistem. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan ini adalah pemrograman dan pemberian sistem, pengujian sistem, dokumentasi, pemilihan dan pelatihan personil, pemilihan tempat dan instansi, perangkat keras dan perangkat lunak, penggantian sistem, dan yang terakhir, perawatan sistem. Setelah sistem terpasang, maka sistem tersebut harus dipertahankan. Pemeliharaan sistem diadakan karena dua alasan. Pertama, untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam merespon perubahan kebutuhan sistem informasi kesehatan. Berdasarkan Manual Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang dikeluarkan WHO pada tahun 2004, tahap-tahap pengembangan sistem informasi kesehatan yang pertama ada peninjauan kembali sistem yang sudah ada. Prinsip jangan hapus atau tinggalkan sistem yang sudah ada, bangun kekuatan dan belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Langkah-langkah yang pertama, buat inventarisasi format-format, buku register, dan alat lainnya yang digunakan untuk mencatat dan meringkas data pada setiap tingkat. Yang kedua, menyelidiki kualitas data yang dikumpulkan menggunakan format yang ada pada setiap tingkat. Aspek-aspek yang diselidiki adalah keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu. Yang ketiga, tentukan masalah yang dihadapi dengan sistem pengumpulan data yang ada pada setiap tingkat, termasuk waktu dan alur informasi. Yang keempat, tentukan keadaan komponen lain sistem yang ada sekarang seperti pengolahan data, analisis data, diseminisasi data, persediaan dan logistik, pengembangan petugas, dan koordinasi kerjasama, serta komunikasi dengan antara unit-unit pada Kementerian Kesehatan dan organisasi-organisasi lain di luar kementerian. Dan yang kelima, identifikasi aspek-aspek sistem yang dibutuhkan untuk tetap ada, diubah, dan dihapus. Yang keenam, buatlah ringkasan hasil pengkajian dalam laporan resmi. Dan yang ketujuh, diskusikan hasil kajian dengan pengambilan kebijakan yang tepat. Selanjutnya, menetapkan kebutuhan data dari unit yang sesuai dengan sistem kesehatan. Prinsip yang pertama, tingkat administrasi yang berbeda dalam sistem kesehatan mempunyai peran yang berbeda sehingga memiliki kebutuhan data yang berbeda. Yang kedua, tidak semua data yang dibutuhkan dihasilkan melalui sistem data rutin. Data yang jarang dibutuhkan atau yang ingin diperlukan oleh beberapa orang dapat dihasilkan melalui penelitian khusus atau survei sampel. Langkah-langkah dari konsep dasar ini yang pertama, tentukan peran atau fungsi tiap-tiap tingkat untuk setiap program-program pokok, umumnya sebagai tingkat administrasi dan fungsi. Tingkat administratif yang pertama desa, fungsinya penemuan kasus pelayanan kesehatan. Yang kedua kabupaten, fungsinya pengawasan dan supervisi. Dan yang ketiga provinsi, fungsinya perencanaan program dan evaluasi. Dan yang keempat nasional, fungsinya perumusan kebijakan. Yang selanjutnya identifikasi indikator yang dibutuhkan dari setiap tingkat untuk melaksanakan fungsinya. Perlu diingat bahwa beberapa tingkat, terutama tingkat administrasi yang lebih tinggi, membutuhkan data yang berasal dari kementerian atau bidang lainnya yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Yang ketiga, tentukan rumus dan identifikasi variabel atau elemen data yang dibutuhkan untuk menghitung indikator-indikator. Yang keempat, tentukan sumber dari elemen-elemen data yang berbeda yang dibutuhkan baik untuk pembilang dan penyebut dari setiap indikator. Sumber utama dapat berupa data rutin yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan Kementerian Kesehatan, penelitian khusus dan survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai kebutuhan, dan yang terakhir, sistem informasi lainnya yang berhubungan dengan kesehatan di bawah tanggung jawab para agen dan institusi lainnya. Dan yang ketiga, menentukan alur data yang paling tepat dan efektif. Prinsipnya yang pertama, tidak semua data yang dikumpulkan pada tingkat tertentu sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, data yang paling rinci harus disimpan pada sumbernya dan laporan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi hanya minimal. Langkah-langkahnya, tentukan data apa yang akan dilaporkan dan kepada siapa. Hal ini mencakup pada identifikasi variabel atau indikator yang dibutuhkan untuk dilaporkan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, identifikasi unit yang paling tepat dan ucapan yang akan disampaikan laporannya. Faktor utama yang menentukan dari langkah ini adalah fungsi dari kantor atau orang yang akan disampaikan data tersebut dalam hubungannya dengan informasi yang dihasilkan dan penggunaan informasi tersebut. Yang ketiga, tentukan frekuensi laporan pada setiap tingkat dengan mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, kebutuhan dari setiap tingkat, dan yang kedua, seberapa umum kejadian yang diamati. Laporan akan kejadian yang jarang atau yang jarang dibutuhkan
dapat dilaporkan tiap 4 bulan atau tiap semester daripada bulan. Yang ketiga, tentukan bentuk format data yang akan dilaporkan pada setiap tingkat, yaitu bentuk data mentah atau ringkas dan bentuk cetakan atau file elektronik. Dan yang keempat, buatlah diagram alur yang menunjukkan alur informasi dari perifer ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, merancang alat pengumpulan dan pelaporan data. Prinsipnya yang pertama, kemampuan petugas dalam mengisi format harus diperhatikan. Yang kedua, alat pengumpulan dan pelaporan data yang paling efektif adalah sederhana dan singkat. Langkah-langkah yang pertama, buat rancangan awal dari setiap format yang dibutuhkan. Gunakan sebagai petunjuk daftar indikator yang digunakan unik untuk program. Yang kedua, bandingkan rancangan awal format dibuat dengan daftar indikator untuk meyakinkan bahwa data yang dibutuhkan dapat dihasilkan dan format dari format tersebut. Yang ketiga, presentasikan rancangan awal format kepada petugas yang sesuai dan diskusikan dengan mereka aspek-aspek format yang baru. Yang keempat, siapkan rancangan buku panduan pengisian format baru tersebut. Yang kelima, uji coba penggunaan format baru sesuai dengan buku panduan. Dan yang keenam, kaji hasil uji coba. Yang ketujuh, modifikasi format dan buku panduan berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya, mengembangkan prosedur dan mekanisme pengolahan data. Prinsipnya yaitu yang pertama, cara data sheet diolah harus konsisten dengan tujuan pengumpulan data dan rencana analisis dan penggunaan data. Langkah-langkahnya yang pertama, kaji keuntungan dan kerugian pengolahan manual dibandingkan dengan penggunaan komputer dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, biaya. Yang kedua, ketersediaan petugas dengan latar belakang tingkat teknis ahli untuk menggunakan sistem komputerisasi, terutama kalian perangkat untuk lunak petugas pada level paling bawah di mana komputer akan digunakan. Dan terakhir, ketersediaan dukungan teknis jika terjadi kerusakan perangkat keras. Selanjutnya, kedua, jika sistem komputerisasi digunakan, tentukan tingkat paling bawah di mana komputer digunakan untuk mengolah data. Di antara yang penting yang dipertimbangkan dalam menilai tingkat ini adalah ketersediaan petugas terlatih untuk pemeliharaan sistem. Yang ketiga, tentukan spesifikasi pengembangan perangkat lunak, dikonsultasikan dengan penggunaan data pada tingkat yang berbeda. Aspek-aspek yang penting harus dipertimbangkan adalah laporan ringkas secara rutin dihasilkan, mekanisme pemeriksaan kontrol kualitas, data harus menjadi bagian dari perangkat lunak tersebut, dan kebutuhan analisis data dari penggunaan data. Dan yang keempat, kembangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengolahan data pada setiap tingkat di mana komputer digunakan berdasarkan spesifikasi yang diperlukan. Juga mungkin dapat dilakukan perangkat lunak yang dirancang menghasilkan keluaran yang mirip dengan SIG yang sudah ada, hanya membutuhkan sedikit penyesuaian dari perangkat lunak tersebut. Keputusan selanjutnya diambil apakah mengembangkan perangkat lunak yang baru atau yang sudah ada tetapi dimodifikasi. Yang kelima, uji coba perangkat lunak tersebut dan memperhatikan yang pertama, identifikasi cacat perangkat lunak, yang kedua, kemampuan perangkat lunak menghasilkan data yang diinginkan, dan yang ketiga, kemampuan petugas menggunakannya. Selanjutnya, buat dan uji coba buku panduan perangkat lunak tersebut, dan yang terakhir, rancang program pelatihan untuk melatih petugas dan menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang keenam, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan penyedia data dan pengguna data. Prinsip A. Program pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan tingkat kelompok sasaran. Langkah-langkahnya: A. Lakukan kajian kebutuhan pelatihan untuk penyedia dan pengguna data. 4 jenis pelatihan yang biasanya dilakukan diantaranya pelatihan bagi pelatih, pelatihan bagi penyedia data pada tingkat prefer tentang cara pengisian format, pelatihan operator komputer dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, pelatihan petugas pada tingkat yang berbeda tentang penggunaan data. Kajian kebutuhan yang terpisah harus dilakukan dari setiap jenis pelatihan. Variabel-variabel yang harus dikumpulkan pada kajian kebutuhan pelatihan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi-fungsi dasar dari setiap petugas yang berhubungan dengan SIG. Yang kedua, peningkatan dari pelatihan sebelumnya pada kinerja fungsi tersebut. Yang ketiga, kapan pelatihan diterima. Yang keempat, ketepatan pelatihan sebelumnya yang dapat meningkatkan kinerja fungsi yang diharapkan. Dan yang terakhir, keinginan terhadap area pelatihan. Yang B, kembangkan kurikulum dari setiap jenis pelatihan berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelatihan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yaitu ada 1, kelompok sasaran yaitu untuk siapa. Yang kedua, isi yaitu apa. Yang ketiga, strategi yaitu bagaimana. Dan yang keempat, lamanya atau berapa lama. Menunjukkan berapa lamanya program pelatihan sesuai alokasi waktu dari setiap topik dalam pelatihan. Keluaran dari langkah ini adalah silabus kursus dari setiap program pelatihan yang akan dilakukan. C, susun materi pelatihan berikut yang diusulkan. Jenis pelatihan yang pertama, pelatihan penyedia data. Materinya kamus data. Isi daftar indikator, rumus, definisi sumber data. Materi pelatihan yang kedua, panduan untuk penyedia data, isinya panduan pengisian format. Jenis pelatihan yang kedua, pelatihan penggunaan data. Materi pelatihan, panduan untuk penggunaan data, isinya itu analisis, interpretasi, dan penggunaan data. Jenis pelatihan yang ketiga, pelatihan operator komputer. Materi pelatihannya panduan penggunaan perangkat lunak komputer, isinya panduan rinci dengan contoh pengguna perangkat lunak. Jenis pelatihan yang terakhir yaitu pelatihan bagi pelatih. Materi pelatihan, panduan pelatih, isinya panduan tentang bagaimana melaksanakan program pelatihan untuk penyedia data dan pengguna data. Strategi pelatihan, petunjuk penggunaan panduan untuk pengguna data dan penyedia data. Peserta pelatihan bagi pelatih harus diberikan salinan kamus data, panduan bagi penyedia data, dan panduan bagi pengguna data. D. Perbanyak materi pelatihan. Yang E. Rumuskan rancangan evaluasi program pelatihan. Ini penting untuk menentukan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, karena sebagian besar rancang evaluasi memerlukan dasar tingkat pengetahuan peserta. F. Identifikasi peserta yang paling tepat untuk setiap jenis pelatihan berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan menghasilkan, mengelola, dan menggunakan data. Strategi yang efisien yang digunakan adalah mengidentifikasi dan melatih petugas. Jika strategi ini digunakan, penting untuk mempertimbangkan distribusi geografis peserta pelatihan bagi pelatih. Dia lakukan pelatihan bagi penyedia data. A. Lakukan pelatihan bagi pengguna data. Ini biasanya dilakukan setelah data yang cukup dari SIG telah terkumpul sebagai contoh selama pelatihan. I. Evaluasi program pelatihan termasuk materi pelatihan yang digunakan. 7. Uji coba sistem dan jika perlu merancang ulang sistem pengumpulan data, alur data, dan pengolahan data, dan juga penggunaan data. Prinsip, sistem harus diuji coba pada kondisi sebisa mungkin yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya bisa terjadi selama pelaksanaannya. Langkah-langkah A. Siapkan petunjuk untuk diuji coba sistem. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Di mana pemilihan tempat uji coba akan dilaksanakan? Dibutuhkan pengembangan kriteria pemilihan tempat uji coba. Yang kedua, siapa yang mengikuti uji coba? Ini penting untuk tipe penyedia data dan pengguna data yang berbeda yang berpartisipasi pada uji coba. Yang ketiga, apa tujuan khusus dari uji coba? Dan yang terakhir, bagaimana? Berapa lama untuk
di uji coba yang dilaksanakan. B. Berikan orientasi bagi petugas yang terlibat dalam uji coba sistem. 1. Sampaikan kepada mereka tujuan dan prosedur uji coba. Yang kedua, latih pengguna data yang penyedia data pada area uji coba pada sistem yang baru. C. Laksanakan kegiatan uji coba. D. Buat laporan hasil uji coba. E. Rumuskan rekomendasi berdasarkan hasil uji coba. 8. Mengawasi dan menilai sistem. Prinsip A. Tujuan pengawasan dan penilaian tidak dititik beratkan pada apa yang salah dan sanksinya, tetapi lebih kepada aspek-aspek positif sistem yang membuatnya bekerja dan mengidentifikasi ketika terjadi kesalahan sebagai dasar perbaikan sistem. Langkah-langkah A. Susun rencana pengawasan dan penilaian sistematik dari sistem. 1. Apa yang akan diawasi dan dinilai. Yang kedua, bagaimana akan dilakukan pengawasan dan penilaian. Yang ketiga, siapa yang akan melakukan. Yang keempat, seberapa sering akan dilakukan. Yang kelima, bagaimana hasilnya didiseminasi secara sistematis. Yang keenam, bagaimana tindakan yang dihasil dari hasil evaluasi dilakukan. B. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana pengawasan dan penilaian. C. Prioritaskan kegiatan-kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. D. Laksanakan rencana pengawasan dan penilaian. E. Dokumentasi dan diseminasi hasil kegiatan pengawasan dan penilaian. F. Buat rekomendasi berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan penilaian. 9. Mengembangkan diseminasi data dan mekanisme umpan balik. Prinsipnya A. Cara yang efektif memotivasi produser data adalah melakukan secara tetap umpan balik positif maupun negatif dari keadaan data yang dihasilkan petugas. Langkah-langkah menentukan cara yang paling efektif dan efisien untuk diseminasi data yang dihasilkan dari SIG dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut. 1. Kepada siapa data harus didiseminasi. Kebutuhan kelompok sasaran perlu dipertimbangkan. Yang kedua, apa yang seharusnya didiseminasi. Ini tidak hanya mencakup keluaran SIG, tetapi juga umpan balik kepada siapa yang menggunakan informasi dan apakah atau bagaimana mereka menggunakannya. Yang ketiga, seberapa sering data didiseminasi kepada kelompok sasaran yang berbeda. Dan yang terakhir, dalam bentuk format apa data didiseminasi kepada setiap kelompok sasaran yang berbeda. Seluruh cakupan format dan tempat diseminasi data harus dipertimbangkan. B. Identifikasi tenaganya, data dan sumber daya lain untuk melaksanakan rencana diseminasi data. C. Prioritaskan cara yang berbeda diseminasi data untuk dipakai berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. D. Melaksanakan kegiatan diseminasi data. E. Kembangkan dan terapkan sebuah sistem pengawasan dan penilaian kegiatan diseminasi dan umpan balik yang dilakukan. Faktor yang dilakukan yaitu cakupan seberapa luas materi diikuti sasaran pendengar. Yang kedua, efek dari sistem umpan balik bagi petugas. 3. Derajat pengguna oleh sasaran pendengar. Yang ke-10, meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan. Prinsip A. Mengembangkan SIG biasanya berkembang menurut waktu. Ini merupakan usaha yang dinamis ketika manajer dan petugas bekerja keras untuk tetap maju. Langkah-langkah A. Tinjau ulang hasil kegiatan pengawasan dan penilaian yang dilaksanakan terhadap SIG pada tahun berjalan. B. Identifikasi aspek-aspek dari SIG yang membutuhkan pengembangan lanjut untuk memfasilitas fungsi utama sistem. Pertanyaan dasar yang harus dijawab adalah mana kita pergi selanjutnya. Aspek-aspek yang mungkin diperhatikan adalah 1. Peningkatan dan institusionalis prosedur untuk memastikan kontrol kualitas data. Yang kedua, tingkatkan kapasitas untuk melaksanakan penelitian khusus dan survei sampel. Yang ketiga, tetapkan mekanisme koordinasi untuk penggunaan horizontal data yang dihasilkan dari program vertikal. Yang keempat, kembangkan strategi untuk menciptakan dan atau mendukung petugas ada tingkat yang berbeda atau menggunakan data perencanaan, pengelolaan, dan penilaian program. Yang kelima, tingkatkan kerjasama lintas sektor dari lintas program yang terlibat dalam aspek yang berbeda dari SIG. Yang terakhir, pandukan dan koordinasikan inisiatif sektor dan organisasi donor yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan SIG. C. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan pilihan-pilihan yang berbeda dalam peningkatan SIG. D. Prioritaskan pilihan yang berbeda berdasarkan derajat dan urgensi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan yang tepat. E. Siapkan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari perluasan SIG. F. Lakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda yang dibutuhkan untuk peningkatan SIG yang diinginkan. Dan G. Awasi dan nilai efek dari aspek baru yang diterapkan pada SIG. Next slide. Materi terakhir yaitu penataan kembali sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini memberikan dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Dan dengan demikian, sistem informasi kesehatan harus sesuai dengan struktur manajemen kesehatan dari sistem kesehatan. Tatanan sistem kesehatan sebagaimana telah dikemukakan merupakan kerangka dasar yang baik dalam upaya menata kembali sistem informasi kesehatan. Sepanjang proses penataan kembali sistem informasi kesehatan, model sistem kesehatan itu akan digunakan sebagai acuan konsepsional bagi setiap tahap dari proses. Reformasi dalam sistem manajemen keuangan akan memerlukan pula reformasi terhadap sistem informasi kesehatan yang berfokus pada informasi keuangan. Sebelum dilakukan proses penataan kembali sistem informasi kesehatan, diperlukan suatu evaluasi yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dari sistem informasi kesehatan yang ada. Penataan kembali sistem informasi kesehatan difokuskan kepada bidang-bidang yang kurang berfungsi atau yang merupakan prioritas bagi daerah yang bersangkutan. Agar dapat dilakukan evaluasi yang sistematis terhadap sistem informasi kesehatan yang ada, kelima sistem berikut dari sistem informasi kesehatan, yaitu yang pertama, surveillance epidemiologi untuk penyakit-penyakit menular tertentu, kondisi-kondisi lingkungan tertentu, dan faktor-faktor risiko. Dan yang kedua, pelaporan rutin dari pelayanan-pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, puskesmas, dan rumah sakit. Dan yang ketiga, pelaporan program kesehatan khusus seperti pemberantasan tuberkulosis, pemberantasan malaria, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan sekolah. Dan yang keempat, pelaporan administratif seperti pelaporan pembiayaan kesehatan, JPKN dan lain-lain, pelaporan pegawai atau tenaga kesehatan, pelaporan obat dan logistik kesehatan, pelaporan keuangan, pelaporan pendidikan dan pelatihan, pelaporan penelitian dan pengembangan, dan dokumentasi kesehatan. Dan yang kelima, registrasi vital untuk kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Proses penataan kembali sistem informasi kesehatan agar terpadu dengan sistem kesehatan dapat diuraikan ke dalam 5 tahap sesuai dengan 2 komponen utama dari sistem informasi kesehatan sebagai telah yang diuraikan di atas. Next slide. 3 tahap yang pertama berkaitan dengan pengembangan proses pengelolaan informasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan informasi dan indikator, yang kedua, menetapkan kebutuhan data, sumber-sumber data, dan membuat instrumen-instrumen serta menyelenggarakan pengumpulan data, yang ketiga, merumuskan prosedur-prosedur pengiriman dan pengolahan data, serta menyelenggarakan pengolahan, analisis data, dan pengemasan informasi. Sedangkan 2 tahap terakhir berkaitan dengan penataan struktur manajemen sistem informasi kesehatan untuk menjamin berlangsungnya proses pengelolaan informasi kesehatan dan digunakannya informasi kesehatan tersebut, itu yang
Yang keempat, merencanakan sumber daya bagi sistem informasi kesehatan. Yang kelima, merumuskan dan penetapan peraturan-peraturan bagi manajemen sistem informasi kesehatan. Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk menyesuaikan atau memadukan secara cermat setiap tahap penetapan kembali sistem informasi kesehatan dengan sistem kesehatan yang ada. Dalam setiap subsistem yang dipilih untuk ditata kembali, harus tetap diingat bahwa ketersediaan informasi dan jaminan digunakannya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan utama. Ketersediaan dan jaminan penggunaan ini harus ada di setiap tingkat administrasi, sejak tingkat terbawah sampai ke pusat, dan bagi fungsi-fungsi manajemen yang sesuai, pasien atau klien, unit kesehatan, dan sistem kesehatan. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih.